KMS adalah kartu yang memuat data pertumbuhan serta beberapa informasi lain mengenai perkembangan anak yang dicatat setiap bulan dari lahir hingga usia 5 tahun. Fungsi KMS adalah sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak, catatan pelayanan kesehatan anak, dan alat edukasi. Ini adalah perbedaan antara KMS laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki berwarna biru dan perempuan berwarna pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membaca KMS dari adik yang bernama Azkia Wafa Amalia. Dia berumur 11 bulan dan berjenis kelamin perempuan. KMS ini terdapat di dalam buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Kita coba buka, di dalamnya nanti ada KMS-nya. KMS itu tadi sudah dijelaskan, yaitu ada 2. Yang berwarna pink itu untuk anak perempuan. Kemudian ada yang berwarna biru, yaitu untuk anak laki-laki. Nah, sebelum kita membaca grafik pertumbuhan si adik Azkia, kita coba mereview bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam KMS. Nah, di KMS ini ada grafik yang berwarna hijau, hijau muda, kemudian kuning, dan garis merah dan garis hitam. Untuk yang warna hijau tua, jika berat badan anak itu berada pada warna yang hijau tua, maka dapat dikatakan berat badan anak itu normal atau maksimal. Jika berat badan mulai berada pada warna yang lebih terang, di sini ada warna terang yang di bawah, kemudian ada juga yang di atas. Untuk yang di bawah, ini digunakan untuk mengindikasikan bahwa anak atau bayi mengalami gizi buruk. Dan yang di atas untuk mengindikasikan anak yang mengalami gizi lebih atau overweight. Nah, di sini ada garis merah. Jika berat badan bayi berada di bawah garis merah ini, maka perlu ditangani lebih khusus oleh tenaga kesehatan. Kemudian pada grafik yang vertikal ini ada menunjukkan berat badan dalam satuan kilogram si adik. Nah, kemudian ada yang grafik horizontal. Di sini ada grafik umur dalam hitungan bulan. 0 ini pada lembar pertama 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian nanti di belakangnya 25 sampai 60 bulan. Kemudian di sini ada bulan penimbangan. Pada kolom ini diisi dengan bulan si adik melakukan penimbangan di posyandu. Nah, ada pengecualian pada saat bulan ke-0. Bulan ke-0 ini diisi pada saat si bayi lahir atau si anak itu lahir. Jadi pada bulan ke-0 ini bukan diisi pada saat penimbangan pertama di posyandu, namun diisi dengan bulan si adik itu lahir. Selanjutnya yaitu ada berat badan dalam satuan kilogram. Berat badan ini diisi setiap kali penimbangan. Jadi hasil penimbangan anak atau bayi nanti ditulis di kolom ini. Kemudian di sini ada KBM. KBM itu merupakan kenaikan badan minimal. Jadi misal dari bulan lahir ke bulan pertama, kenaikan berat badan minimal yang harus dicapai oleh si adik atau si bayi ini yaitu 800 gram. Kemudian untuk misal dari bulan pertama ke
bulan kedua itu berat badan minimal yang harus dicapai atau dapat dikatakan berat badan itu naik yaitu 900 gram. Jadi pada KBM ini pada setiap kenaikan setiap bulannya itu berbeda. Untuk 0,1 itu 800 gram, satu kedua 900 gram. Kemudian di sini untuk pada bulan ke-6 menuju bulan ke-7 89 itu 300 gram. Jadi setiap bulannya itu harus ada berat badan minimal yang harus dicapai. Kemudian ada kolom N atau T. Di sini sudah ada keterangannya. N itu naik, jadi grafik berat badan itu dikatakan naik apabila mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan KBM atau lebih. Jadi berat badan si anak dapat dikatakan naik itu jika berat badan sebelumnya itu mencapai kenaikan badan minimal atau lebih. Nah, contohnya jika di sini pada saat bulan lahir menuju bulan pertama itu KBM-nya 800. Berarti kalau di sini 3,5 ditambah 800 itu baru dapat dikatakan naik. Jadi kalau di sini Azkia itu 3,5 ditambah 800 kan 4,3. Sedangkan pada bulan pertama itu si Azkia berat badannya hanya 4 kg. Jadi dapat dikatakan si Azkia pada bulan ke-0 menuju bulan pertama itu tidak naik gitu. Kemudian untuk yang tidak naik ya sama saja. Tidak naik itu jika dikatakan grafik berat badannya itu menurun atau kurang dari KBM. Yang tadi sudah ada contohnya, ini jika kurang dari KBM belum dikatakan naik atau dapat dikatakan tidak naik atau dapat disimbolkan dengan T. Nah, kita akan coba membaca grafik pertumbuhan adik Azkia. Berdasarkan naik atau tidak naiknya, kita akan mencoba mengisinya. Jika di sini target KBM-nya 800, sedangkan adik Azkia cuma 500, berarti diisi tidak naik. Nah, kemudian ini juga 906, tidak naik. Kemudian ini naik. Kemudian ini tidak naik. Tidak naik. Kemudian ini naik. Nah, pada saat bulan Mei ini terjadi penurunan berat badan. Hal ini dikarenakan ada kesalahan teknis pada pengukuran antropometri oleh Ibu Kader karena pada saat itu ada pandemi, jadi penimbangan dilakukan di setiap rumah, jadi Ibu Kadernya itu datang ke rumah. Jadi karena keterbatasan alat timbang dari posyandunya, jadi ada kesalahan teknis. Seharusnya mungkin ada agak aneh juga. Dari 6,8 turun drastis ke 6, kemudian melonjak drastis 7,8. Ini juga perlu diperhatikan pada setiap posyandu juga, bahwa kesalahan teknis diusahakan diminimalisir. Di sini kolom N atau T-nya sudah terisi semua. Karena adik Azkia baru 11 bulan, jadi penimbangannya baru sampai 11 bulan juga pada bulan September. Kemudian kita akan coba mengisi KMS ini pada bulan Oktober 2020. Adik Azkia sudah ditimbang, berat badannya 8,9 kg pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober 2020, adik Azkia berat badannya 8,9 kg.
melihat ke bulan lalu yaitu September, berat badan Azkia 8,5. Kemudian KBM-nya 200 gram. Jadi dapat dikatakan dari bulan September menuju Oktober itu berat badan Azkia itu naik. Ini naik. Nah, setelah didapatkan berat badan 8,9, kita akan mengisi pada grafiknya. 8,9. Berarti kalau 8,9 di sini. Kelihatan? 8,9 itu di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis sebelumnya. Nah, inilah grafik pertumbuhan adik Azkia selama 12 bulan. Ada penurunan pada bulan Mei. Hal ini dikarenakan kesalahan teknis pada pengukuran antropometri oleh Ibu Kader. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.